Halo guys, balik lagi sama gue di Sabio Motovlog. Kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman gue dulu kecelakaan pada Oktober 2016 lalu. Ya, gue akan bagi beberapa part ya, karena di podcast kali ini itu gue khusus menceritakan secara singkat tapi jelas masalah kecelakaan gue ini, gitu ya. Dan di part selanjutnya gue akan eh, membahas ya masalah yang sedang terjadi pada saat itu. Ada beberapa hal yang pengen gue bahas ya, tapi di kali ini terlebih dahulu kita akan membahas secara jelas dan singkat masalah kecelakaan yang gue alami. Gak kerasa nih, udah hampir 5 tahun kan peristiwa ini terjadi. Tapi karena kecelakaan yang gue alami itu sangatlah parah, membuat gue tidak akan bisa melupakan kecelakaan yang pada saat itu menimpa gue nih. Banyak orang yang nggak tahu kalau dulu itu gue adalah seorang motovlogger. Jadi nama channel gue dulu itu Sabi Motovlog HD. Ya, nama yang kurang lebih sama gitu sama nama channel gue yang sekarang, cuman gue menghilangkan HD-nya karena gue pikir kalau gue pakai HD gue dikira ikut-ikutan Jody Motovlog HD, ya kan. Nah, gue merintis perjalanan sebagai seorang motovlogger tuh udah dari 2015 gitu. Awalnya gue tuh kayak ikut-ikutan aja sama apa, ngikutin jejak kembaran gue gitulah, itu Ceker MV gitu ya. Akhirnya kami bersama-sama tuh jadi seorang motovlogger gitu kan. Terus singkat cerita nih, di tahun 2016 kami ulang tahun, kami tuh sepakat untuk eh, menghadiahi gitu ya diri kami sendiri tuh sebuah motor gitu ya. Motor, tapi karena kami itu nggak suka motor fairing pada saat itu, akhirnya kami memutuskan untuk beli motor naked. Tapi yang cc 2,5 nih. Nah, MT25 ini lebih baru nih, ya kan? Lebih baru karena lebih baru dan dia pakai mesin plug-plug sama sama yang dipakai R25, di mana pada saat itu menjadi motor terkencang gitu ya. Ya udah, kami tergiur tuh kan. Gue sama Ceker tuh tergiur gitu kan. Nah, akhirnya kami beli tuh motor yang akhirnya menjadi hadiah ulang tahun gue sama Ceker gitu. Diri sendiri gitulah pokoknya, menghadiahi diri sendiri gitu ya. Nah, gue sama Ceker itu beli motor tersebut tuh secara baru ya, dan seharga 46 juta ya, kan lumayan banget ya, murah tapi dapat motor baru gitu kan. Karena pada saat itu dealer tersebut sedang ada diskon ya, diskonnya lumayan ya. Terus itu adalah saat pertama kali sebenarnya gue beli motor Yamaha, dan entah kenapa gue kurang suka sama pelayanan yang diberikan oleh si dealer yang tempat gue beli gitu. Jadi jadi H+1 setelah gue ulang tahun, gue sama Ceker ulang tahun, gue sama Ceker tuh beli ya, langsung 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 kunjungin dealer itu. Dan dealer itu emang dulu deket banget sama rumah, karena gak sabaran gitu ya. Dan ternyata bener apa, besokannya itu udah nyampe. Setelah gue beli, besokannya langsung nyampe gitu ya. Dan tapi yang nggak cepet nyampenya itu adalah plat nomor atau STNK. STNK-nya tuh lama sekali. Itu kita menunggunya itu sebulan lebih ya. Jadi gue sama Ceker ulang tahun tanggal 4. Di awal bulan dong itu, awal bulan September. Terus habis itu gue belinya itu tanggal 5-nya. Nyampe-nya tanggal 6. Tanggal 6 nyampe, kita harus nunggu dulu nih sebulan lebih untuk apa, bisa dapetin STNK gitu ya. Itu sebulan lebih berapa hari gitu. Pokoknya kita dapat STNK itu di pertengahan bulan Oktober. Dan di situ gue gedek parah. Jadi kayak ya udah, akhirnya karena gue ngerasa wah, pada saat pertama kali dapat STNK tuh udah kayak pembalasan aja gitu, kayak balas dendam aja gitu. Jadi kemana-mana tuh pasti
pinginnya pakai motor itu gitu, karena ya kita udah menanti-nantikan saat itu kan gitu. Terus habis itu belum ada sebulan nih guys, belum ada sebulan dipakai, gua sudah mengalami kecelakaan. Gua akhirnya mengalami kecelakaan menggunakan motor tersebut ya. Dan kecelakaan gua ini agak sedikit membingungkan dan aneh sebetulnya. Dan itu akan kita bahas di next episode ya. Gimana anehnya ya. Pokoknya intinya gua kecelakaan, gua nabrak separator jalan atau pembatas jalan, sehingga gua terbang ya, gua terpental ke jalan yang seberangnya. Itu tepatnya di Jalan Antasari. Sorry, gue lupa bilang. Ya, kalian tahu kan di bawah flyover Antasari itu jalanannya kayak gimana? Nah, kecepatan gue pada saat itu 70 km per h. Dimana sebetulnya gue udah biasa banget bawa motor dengan kecepatan segitu. Tapi yang membuat gue janggal adalah karena gue sama sekali tidak sadar ketika gue kecelakaan gitu. Jadi cerita yang akan gue ceritakan sekarang ini berdasarkan apa yang gue lihat dari kamera GoPro gue dan gue lihat juga dari kamera GoPro ceker gitu ya. Jadi tetap ada buktinya gitu. Tapi tetap gue nggak mau share ke sini ke YouTube gue karena ini bener-bener sensitif banget ya, konten sensitif banget. Kalau kalian mau lihat foto-foto, beberapa foto yang apa ya sebagai bukti dulu kecelakaan gue itu adalah kalian bisa kunjungi Instagram gue. Nanti gue kasih link Instagramnya di deskripsi gitu ya. Udah singkat cerita gue kecelakaan, gue terpental gitu ya. Terus yang membuat kejadian ini parah adalah kan kalau terpental aja kan asal pakai safety gear gitu, pakai helm yang bagus proper, itu nggak akan jadi masalah gitu kan. Nah yang membuat ini menjadi parah adalah dimana gue terlindas dan terseret sejauh 3 meter. Gue diseret itu sama mobil Range Rover gitu ya. Ya kalian tau lah Range Rover bobotnya segimana. Mobil-mobil Amerika tuh nggak ada yang biasa-biasa aja bobotnya. Yang kecil pun bobotnya luar biasa dan kuat banget, tough banget mobil itu. Dan dulu itu yang akhirnya melindas dan menyeret gue itu adalah mobil Range Rover Evoque, dimana mobil itu tetap seperti Range Rover pada umumnya tapi lebih ceper ya. Dan mobil itu berhenti karena as rodanya itu nyangkut sama kayaknya kancing helm gue gitu. Dan tali helm gue nyangkut gitu ya. Gue terbawa sampai akhirnya as rodanya patah. Kalian bisa bayangin as roda Range Rover, sebuah mobil Range Rover bisa patah karena helm. Jadi kalian udah nggak bisa bayangin kan pasti helmnya tuh kayak gimana. Helmnya udah pasti remuk seremuk-remuknya ya. Dan kondisi muka gue juga sebetulnya pada saat itu udah bener-bener jelek banget gue ya kan, udah hancur parah lah muka gue gitu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa kembali lagi gitu ya. Nah udah, tapi ini fakta yang menarik ya. Seorang saksi melihat bahwa sebelum mobil Range Rover tersebut melindas dan menyeret gue sampai akhirnya berhenti, itu ada mobil Mercedes-Benz yang sempat lewat di situ dan dia mampu menghindar. Karena pada saat itu kata para saksi, gue masih berada di pinggir, gue nggak terpental jauh bener gitu ya. Gue masih ada di pinggir kayak nih pembatas nih. Nah itu bener-bener di apa nyaris tengah-tengah pembatas gitu. Jadi cuman cuman apa cuman cuman agak apa geser dikit lah gitu. Jadi gue belum terlalu offside sebetulnya. Nah akhirnya disitulah jadi apa banyak spekulasi gitu ya yang mengatakan ada yang bilang sengaja lah apalah, tapi nanti kita akan bahas gitu ya.
Nanti kita cocok-cocokan aja gitu, yang mana yang lebih bisa dimasukkan ke akal gitu ya. Nah, udah, singkat cerita, as roda mobil Range Rover itu pun patah gitu ya. Dan ya mobil itu nggak bisa jalan gitu. Jadi dia berhenti murni karena dia tidak bisa berjalan lagi gitu. Terus abis itu gue pun dievakuasi sama para saksi-saksi yang ada di situ dan juga sama teman-teman gue. Teman-teman gue pada saat itu langsung sadar kalau ada yang crash tapi belum tahu kalau itu gue. Dan waktu mereka tahu itu gue, langsung mereka pada lari semua menuju ke gue gitu ya. Dan segera mengevakuasi dengan cara apa? Digotong mobilnya. Kalian bayangin, butuh berapa banyak orang untuk menggotong mobil Range Rover Evoque gitu ya. Gue nggak tahu berapa banyaknya, tapi yang jelas pasti banyak banget. Karena Range Rover Evoque itu bukan LCGC, yang kalau di kecepatan 100 aja itu ngambang udah kayak mau terbang ke apa kehadapan yang ilahi gitu ya. Jadi ini bener-bener mobil yang sangat berat dan sangat kuat menurut gue. Terus udah gitu mobil itu diangkat dan gue ditarik keluar. Kondisi helm udah berantakan, gue udah luka-luka dan darah di mana-mana. Gue melihat ketika ceker mengangkat gue pada saat itu, ya, dan mencoba menyadarkan gue, tapi gue tidak sadar, ya. Dan sumpah kejadian itu benar-benar membuat hati gue nggak trauma, tapi gue cuman berpikir aja, kok bisa gitu ya. Nah, habis itu, habis gue kecelakaan seperti itu, gue dilarikan langsung ke rumah sakit gitu ya. Dan kalau kalian yang menanyakan, lah ini kelanjutan masalahnya gimana? Terus yang salah tuh siapa sebenarnya gini gini gini? Kalian tunggu next episode-nya karena gue akan menceritakan itu secara terpisah karena nggak mungkin juga di sini, gitu ya. Oke, gue singkat cerita, gue langsung dibawa ke rumah sakit terdekat pada saat itu, rumah sakit Dharma Wangsa. Gue itu bener-bener salut banget sama temen gue yang namanya Naval Torfi, ya, artis Instagram motor ternama, pokoknya pokoknya udah tau lah tuh motornya sekarang juga cakep banget, itu CB 600, anjir cakep banget tuh motornya. Dan gue salut banget sama dia, sampai sekarang gue nggak akan pernah melupakan jasa-jasa dia tuh. Gue dibawa pertama pakai taksi menuju RS Dharma Wangsa karena itu adalah RS yang terdekat. Tetapi ketika gue sampai di RS Dharma Wangsa, kata Naval, gue tidak bisa diterima di situ karena kondisi gue yang terlalu berat dan tidak memungkinkan untuk mereka menolong gue gitu. Jadi mereka istilahnya kayak, oh kita nggak bisa untuk korban yang kecelakaannya seperti ini gitu ya. Udah, terus abis itu Naval juga sempat membawa gue ke apa ya, kayak puskesmas gitu. Dan ya gue ngerti sih, kayak nggak mungkin banget kasus seperti itu bisa diselesaikan oleh sebuah puskesmas doang. Tapi siapa yang memikirkan kan, karena yang penting kan pada saat itu adalah nyawa gitu kan. Dan jelas terang aja puskesmas itu juga menolak gitu ya, karena terlalu berat ya kan. Akhirnya final destinationnya itu di RSPP, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Nah, gua bisa diterima di Rumah Sakit Pertamina itu karena gua adalah pasien tetap dari rumah sakit tersebut. Pasien tetap maksudnya gimana? Ya, pasien yang emang kalau sakit selalu ke sana. Dan orang-orang di RSPP gue udah kenal semua dan udah pasti kenal juga gue. Dan akhirnya mereka segera menyadari kalau itu gue dan langsung menerima aja gitu. Ya, karena di situ juga banyak teman-teman bokap gue
karena bokap gue dulu kerja di Pertamina juga, ya. Udah, terus habis itu mereka langsung melakukan pertolongan pertama gitu ya, dengan menghentikan pendarahan segala macam gitu ya. Dan sudah kondisi apa pada saat itu kondisi orang tua gue sedang, yang satunya sedang berada di Bali, bokap gue, yang satunya lagi sedang berada di Tokyo, itu nyokap gue. Keduanya sedang menjalankan tugas dari perusahaan gitu ya. Bokap gue dari Pertamina, nyokap gue dari sebuah lembaga pemerintahan gitu. Terus mereka pasti shock banget kan pas dengar gue kecelakaan kayak gitu. Terus udah, gue tuh koma selama 5 hari. Jadi gue sadar orang tua gue udah ada. Terus gue langsung, bener-bener pada saat itu tubuh gue tuh kayak langsung gak bisa apa-apa. Untuk menggerakkan satu tangan dan satu kaki pun itu susah ya. Kayak udah apa ya, udah setengah dari tubuh gue, atau bahkan lebih dari setengah dari tubuh gue itu sudah tidak berfungsi, kayak udah mati rasa banget gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang gue masih bisa recovery gitu kan, masih bisa sembuh ya, walaupun memang masih banyak yang harus gue beresin nih, masalah tubuh gue ini masih banyak gitu ya. Dan sebelum ke akhir nih, gue mau ceritain dulu nih ya, yang akhirnya membuat gue bener-bener apa ya, kayak selalu mengingat kejadian ini gitu. Dimana gue operasi itu sampai 11 kali berarti. Dan sebenarnya masih ada operasi lanjutannya lagi, dan gue sedang menunggu operasi tersebut. Gitu kan. Gue dioperasi sebanyak 11 kali, dan itu tidak cuman di satu rumah sakit. Jadi singkat cerita, RSPP akhirnya menyerah setelah melakukan operasi gue gitu. Gue dioperasi di RSPP lumayan banyak. Gue nggak inget berapa kalinya, karena di RSPP gue masih antara sadar dan tidak sadar gitu ya. Jadi masih gitulah gitu ya. Terus udah, gue apa ya, gue langsung dirujuk ke RSCM pada saat itu. Karena katanya dokter-dokter di RSCM lebih ahli. Iya pasti jelas lebih ahli gitu. Nah, tapi RSCM juga setelah melakukan operasi kepada gua ini, setelah beberapa kali banyak ya, RSCM juga akhirnya menyerah gitu ya. Kayak, wah kita udah nggak bisa lagi karena ini kasusnya terlalu berat. Terus alhamdulillahnya gue punya saudara seorang dokter ortopedi yang sekarang udah meninggal ya. Beliau mengatakan ke nyokap gue tuh pada saat itu, kalau di Bandung itu ada dokter yang biasa menangani kasus kayak gue gini. Dan akhirnya dengan pikiran yang tidak usah berpikir panjang lagi, nyokap gue langsung membawa gue ke sana. Itu adalah RS Melinda 2 gitu ya. Dan udah, pokoknya gue di sana udah kelar aja. Udah pokoknya udah dioperasi gitu ya. Pokoknya udah yang inti-intinya nih, udah selesai lah gitu. Dan alhamdulillah gue bisa pulang dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa gitu kan. Nah, tapi apa ya, ya gue tetap sedih aja ya, soalnya ya gimana pun kan gue udah ada beberapa fisik gue yang sebetulnya udah tidak seperti dulu lagi gitu, tidak seperti normalnya seorang laki-laki atau seseorang gitu loh ya, manusia. Jadi ya
Gua ini yang membuat gua tidak bisa lupa ya akan masalah ini gitu. Semoga sehabis kalian dengerin ini kisah nyata gua ya, kalian bisa mengambil pelajarannya dan tidak melakukan kesalahan yang udah gua perbuat ya. Dan nanti di next episode gue pasti akan bahas soal kontroversinya, spekulasinya kayak gimana masalah kecelakaan gue ini. Dan ada hubungannya sama istilah itu kayak geng-gengan gitu ya. Dan jadi sebelumnya gue menyerang geng siapa, terus mungkin geng itu bisa kembali menyerang gue segala macam. Nah, itu nanti di next episode nih, yang menjadi episode akhir supaya semua ini akan bisa jelas dan akan bisa lebih make sense gitu ya. Oke, gua Sabi dari Sabi Motovlog. Gua pamit, bye. Hey, Sabi, 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 Sabi.